نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا Tak bosan-bosannya senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, karunia dan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita. Sehingga Allah perkenankan kita masih bisa duduk di majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga di dunia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Hilaqul dzikr." Taman-taman surga di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan fahamkan dalam perkara agama. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, maka orang-orang yang tidak faham terhadap perkara agama, sehingga dalam dirinya tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada minat untuk belajar menuntut ilmu agama, maka Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya. Maka ini hal yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan sadar untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama. Tetapi terkadang pengagungan terhadap ilmu itu sendiri masih minim. Ya, karena memang dalam hatinya belum ada atau masih kecil kadarnya bagaimana dia mengagungkan ilmu agama. Sehingga yang kita bahas di dalam kitab ini adalah bagaimana kaidah-kaidah atau trik-trik yang dijelaskan oleh para ulama, bagaimana supaya dalam hati kita bisa tumbuh ya sifat mengagungkan ilmu agama. Karena apa? Sebagaimana kita sebutkan kemarin di kaidah yang pertama,
seberapa besar kadar pengagungan seorang penuntut ilmu kepada ilmu agama, seberapa tinggi kadar pengagungan seseorang kepada ilmu agama, maka akan berbanding lurus dengan ilmu yang akan dia dapatkan. Semakin besar pengagungannya, maka semakin besar pula ilmu yang akan dia dapatkan. Ya. Dan ilmu yang didapatkan di sini bukan sekedar hafalan. Orang yang walaupun hatinya tidak ada pengagungan terhadap ilmu agama, dia bisa menguasai hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, bisa. Tapi yang dimaksudkan di sini, dia tidak bisa menggapai ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kata Imam Ibn Taimiyah tentang Wasil bin Atha, utu zaka'an walam ya'tu zaka'an. Wasil bin Atha, seorang gembong Mu'tazilah, aliran sesat yang mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Kata Imam Ibn Taimiyah apa? Dia adalah orang yang Allah berikan kecerdasan. Cerdasnya luar biasa. Tapi Allah tidak berikan kepadanya kebersihan hati. Ya, sehingga nggak ada pengagungan terhadap ilmu agama, sehingga kadar yang dia dapat hanya sebatas hafalan, tidak bisa bermanfaat untuk agamanya. Maka yang pertama kemarin telah kita bahas, bahwasanya di antara kaidah untuk bisa mengagungkan ilmu agama, bagaimana kita membersihkan wadah ilmu. Dan wadah ilmu dalam diri kita adalah hati kita ini. Gitu ya. Sebagaimana kalau kita punya barang berharga, bapak-bapak beli gamis, apa pak yang mahal? Ya, misalkan beli gamis Haramain yang asli, yang premium, harganya 600.000. Gitu ya. Punya gamis premium 600.000. Apakah ketika akan menyimpan di lemari, kemudian lemarinya kita lihat banyak tai tikusnya misalnya, atau banyak debunya, akan diletakkan begitu saja? Tentu tidak. Ketika kita punya barang berharga, kita akan perhatikan juga tempat untuk meletakkannya. Ya, kita akan bersihkan tempat untuk meletakkannya. Ini dalam perkara dunia. Kita punya perhiasan, kita juga akan meletakkan di tempat-tempat yang pantas, yang bersih. Gitu kan? Maka bagaimana dengan kemuliaan ilmu agama? Ya. Kemuliaan ilmu agama. Yang letaknya ilmu agama ini ada di dalam hati. Maka bagaimana kita akan letakkan ilmu agama itu ke dalam wadah yang kotor? Ya. Maka bagaimana yang pertama kita membersihkan wadah ilmu, yaitu hati kita. Dan yang mengotori hati kita itu ada dua. Ini kita review sedikit Pak ya. Ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat, kerancuan dalam berpikir. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan menumbuhkan keyakinan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan terhadap Al-Haq. Kemudian, kotoran yang kedua adalah syubhat. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Sehingga orang yang hatinya bersih, kemudian dia bisa menyerap ilmu, akan terpancar pada dirinya cerminan ilmu yang ada dalam hatinya. Orang yang berilmu, yang ada ilmu dalam hatinya, yang hatinya bersih, maka akan tampak pada tindak tanduknya, pada akhlaknya, pada karakternya. Akan tampak pada lisannya. Ya. Na'udzubillah, kadang kita dapati Bapak Ibu sekalian, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Orang sudah duduk di majelis ilmu lama, bukan sebentar, lama. Puluhan tahun. Tapi lisannya untuk berdusta masih begitu ringannya. Itu ya. Akhlaknya untuk menyakiti orang lain, untuk riba, untuk menamimah, untuk merendahkan orang lain, masih bagi dia suatu perkara yang sangat ringan sekali. Ya.
Ini menunjukkan bahwasannya belum ada kebersihan di dalam hatinya, sehingga ilmu yang bermanfaat belum dia dapatkan. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuki al-ma'qidudz tsani, kaidah atau simbol yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu agama. Yang kedua adalah ikhlasun niyah fihi, yaitu mengikhlaskan niat di dalam hati. Nah, ini diantara keistimewaan perbedaan kitab ini. Biasanya kitab-kitab yang lain nomor pertama itu ikhlas, gitu ya. Tapi Syekh di sini menjadikan yang pertama adalah membersihkan hati dulu, bersihkan hati, tasfiyah dulu hatinya. Ya. Baru setelah kita berusaha membersihkan hati, bagaimana kita mengikhlaskan niat, supaya niat itu juga masuk ke dalam hati kita dengan cara yang bersih. Ya. Innal ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya ikhlas, ya, ikhlas itu adalah pondasi atau asas bagaimana amalan-amalan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama kita tahu bahwasanya di antara syarat diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ikhlas. Ini asas, perkara yang fundamental. Bagaimana kita harus mengikhlaskan niat kita sehingga amalan-amalan kita, baik amalan hati kita, amalan lisan kita, ataupun amalan anggota badan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali hanya supaya mereka mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memerintahkan kita supaya kita semata-mata mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan agama kita, baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, semata-mata adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis sebagaimana hadis yang sering kita dengar dan kita baca di dalam As-Sahihaini dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dia niatkan. Ini ya, sesuai dengan yang dia niatkan. Ini dasar atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah, perintah bagaimana supaya kita senantiasa mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa itu ikhlas? Ikhlas sebagaimana disebutkan oleh penyair, ikhlasuna lillahi safil qalba min iradatin siwahu fahdar ya fatin. Ikhlas kepada Allah adalah sucikan hati kepada selainnya, sucikan hati kepada selainnya, maka waspadalah wahai orang yang cerdas. Ya, maka makna ikhlas adalah membersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah. Ya, ikhlas adalah membersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan ibadah, maka bersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah. Apapun bentuknya selain Allah, baik itu pujian, baik itu dunia,
baik itu pengakuan, ya, maka kita bersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah. Wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Orang-orang soleh terdahulu, mereka bisa mendahului kita di dalam perkara keutamaan. Ya, kalau kita dengar bagaimana biografi atau kisah para ulama, para orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka bisa mendahului kita dalam keutamaan agama. Kemudian mereka juga bisa menggapai kedudukan yang tinggi di dalam agama. Maka tidak lain kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kunci bagaimana mereka bisa mendapatkan keutamaan, bagaimana mereka bisa mendapatkan kedudukan di dalam agama, ya. Padahal bukan itu yang mereka inginkan. Kalau kita beramal dari awal ingin mendapatkan kedudukan, status sosial, posisi sebagai tokoh agama, justru kita tidak ikhlas. Tapi justru para ulama, ketika mereka beramal dengan ikhlas, bukan itu tujuannya, mereka mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan juga di mata manusia. Ya. Qala Abu Bakar Al-Muridi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yani Ahmad ibnu Hanbal. Aku pernah mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlas. Ya. Disebutkan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal tentang dua perkara, yaitu ikhlas dan kejujuran. Disebutkan di hadapan beliau tentang ikhlas dan kejujuran. Maka Imam Ahmad menjawab, bihadza irtafa'al qaum. Dengan ini, dengan ikhlas dan kejujuran, seseorang itu akan diangkat mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ikhlas dan kejujuran. Kenapa tidak cukup ikhlas saja, tapi harus didukung dengan kejujuran? Apa bedanya ikhlas dengan jujur? Ya. Ikhlas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, mukhlisun muwahhidun muradah. Orang ikhlas itu memurnikan tujuan, membersihkan tujuannya hanya untuk Allah. Wasidqu fi tauhidihi al-iradah. Adapun kejujuran adalah memurnikan kehendak. Ikhlas itu memurnikan tujuan, kejujuran memurnikan kehendak. Saya kasih contoh. Orang misalnya dia menuntut ilmu agama, duduk di majelis taklim, ditanya, apa niatmu untuk belajar, duduk menuntut ilmu agama? Oh, ikhlas untuk dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika dia mengatakan ikhlas dia dalam menuntut ilmu agama, dibutuhkan selanjutnya adalah kejujuran. Artinya apa? Proses perjalanan dia menuntut ilmu agama akan membuktikan dia orang yang jujur atau tidak. Kalau dia memang benar, jujur, belajar ilmu agama, ikhlas karena Allah, maka ketika mendapatkan ujian selama dia menuntut ilmu agama tidak akan mempengaruhi proses dia menuntut ilmu agamanya. Tetapi kadang ada orang rajin datang kajian, suatu hari, suatu saat hilang, tidak pernah kelihatan lagi. Kenapa? Kecewa dengan temannya. Gara-gara cuma
kecewa, urusan dunia, bisnis, jual beli mobil, karena nggak jadi beli mobilnya, kecewa sama temannya, yang ditinggalkan apa? Majelis ilmu di masjid. Apa hubungannya? Coba, hubungannya apa? Dan hal ini sudah jauh-jauh hari dipesankan oleh baginda Nabi SAW supaya kita berhati-hati. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, ketika Nabi SAW mencela budak-budak dunia, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya khamisah, pakaian-pakaian yang mahal dan indah. Nabi di awal hadis ini menyebutkan bahwasanya dunia itu berkaitan dengan harta. Ya kan? Dinar, dirham, pakaian indah. Ya kan? Kemudian Nabi menyebutkan di antara sifat budaknya dunia adalah apabila dia diberi, dia akan ridha. Wa in u'tiya radiyah. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia akan ridha. Tetapi kalau dia tidak diberi apa yang dia inginkan, sukhita, dia akan marah. Ini sifat daripada budak dunia. Kemudian di akhir hadis, ketika di awal hadis Nabi menyebutkan celaka hamba dunia dengan memberikan contoh harta, kekayaan. Tetapi di akhir hadis, Nabi memberikan contoh dengan perumpamaan seorang mujahid. Beruntung seseorang yang memegang tali kekang kudanya. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kusut masai rambutnya, berdebu kakinya. Apabila dia diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan yang paling depan, dia pun akan totalitas, all out, bergabung dengan pasukan, berjuang di garis yang paling depan. Apabila dia disuruh oleh komandannya, oleh pemimpinnya, bergabung pasukan yang paling belakang, maka dia pun all out, totalitas menjalankan tugasnya, mundur ke belakang. Padahal kata Nabi, orang ini dalam keadaan dia menjalankan tugasnya secara totalitas seperti ini, dia ini kalau minta izin nggak dikasih sama komandannya. Kalau memberikan rekomendasi tidak diterima. Subhanallah. Coba kita bayangkan diri kita, Pak. Jangan dalam perkara agama dulu, dalam perkara dunia. Misalnya kita jadi karyawan, ya, kita jadi karyawan, sama bos disuruh masuk jam 6 pagi, masuk jam 6 pagi kita, Pak. Suruh lembur kita, Pak. Hari raya suruh masuk, tetap masuk kita, Pak. All out. Kita bekerja untuk kemajuan perusahaan kita. Tiba suatu hari, saudara kita menikah, misalnya, kita bilang sama bos, bos, minta izin dong 2 hari. Kenapa? Saudara saya menikah. Oh, nggak boleh. Nggak ada izin. Apa kata kita? Kita akan mulai sebut jasa-jasa kita. Bos, nggak ingat siapa saya. Saya yang suruh jam 6 berangkat, jam 6 berangkat. Ya, saya suruh pulang malam, malam berangkat. Malam pulang saya, bos. Suruh lembur, saya lembur, bos. Hari raya masuk, saya tetap masuk, bos. Masa cuma izin karena ada saudara nikah, nggak dikasih? Gitu kan? Itu kalau kita berani ngomong. Kalau kita nggak berani ngomong, apa yang kita lakukan? Paling besok etos kerjanya turun, ya kan? Masuk jam 6. Enggak lah, bos. Biasa aja jam 8. Lembur. Enggak, bos. Sibuk. Mulai turun etos kerja kita. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Ya, ini wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar dalam perkara dunia. Karena tenaga yang kita pikirkan itu dihitung dengan salary. Ya. Timbal baliknya adalah honor, gaji yang kita terima. Tapi hal ini akan menjadi tercela apabila ini kita pakai, kita terapkan dalam perkara akhirat atau dalam perkara agama. Seperti orang yang dicontohkan Nabi, orang berjihad. Dia orang yang cerdas, bisa membedakan
Mana urusan agama, mana urusan dunia. Ketika dia mentaati perintah pimpinannya, mengerjakan tugas dengan totalitas, ya, selalu berjuang di depan, belakang, belakang. Ketika dia ngasih rekomendasi nggak diterima, minta izin nggak diberikan, dia nggak baper. Dia nggak baper. Oh komandan, nggak ingat jasa-jasa saya. Nggak seperti itu. Dia bisa membedakan. Yang ini itu adalah ibadahnya dia kepada Allah, berjihad. Nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya ketika dia ngasih rekomendasi diterima atau tidak, ketika dia minta izin diberi atau tidak, nggak ada hubungannya dengan yang jihad ini tadi. Karena ini adalah pahalanya dia, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur berarti dia dalam jihadnya. Tapi di sini nggak ada, mudah-mudahan ya Pak. Banyak kejadian di luar sana. Ada orang tadinya, Masya Allah, ngurus masjid totalitas. Ya, waktunya dia dedikasikan untuk ngurus masjid, ngurus kajian, ya kan? Pokoknya ngurus kegiatan masjid. Semangat dia. Hingga suatu hari, ya, mungkin masjid akan membangun, gitu ya. Masjid akan membangun. Kebetulan orang ini punya toko bahan bangunan. Dia rekomendasikan kepada panitia, oh semen ngambil di toko saya saja. Semen ngambil di toko saya saja. Nanti saya kasih harga diskon lah. Nah, tapi panitia mungkin karena sudah hasil kesepakatan, mungkin nggak jadi ngambil di tempat dia, ngambil di tempat orang lain. Langsung besok dia letakkan, ini masjidnya, silakan diurusi. Saya nggak mau lagi ngurus masjid. Kenapa? Gara-gara panitia pembangunan masjid tidak beli semen di tokonya dia. Coba kalau kita pikir secara jernih, apa hubungannya antara beli semen, ini urusan dunia, dengan dia selama ini bekerja, dengan selama ini dia mendedikasikan dirinya untuk beramal, memakmurkan masjid. Apa hubungannya? Itu adalah urusan dunia, itu adalah urusan agama. Yang dengannya dia akan dapat pahala dari Allah, gak mungkin dikurangi sedikit pun kalau dia ikhlas. Ini urusan dunia. Ya. Atau terkadang seseorang sudah all out bekerja di suatu lembaga pendidikan. Ya, ngajar juga, tukang cari dana juga. Ya, banyak jabatannya di suatu lembaga pendidikan tersebut. Suatu hari dia punya ponakan misalnya atau punya anak ingin masuk ke lembaga tersebut. Qadarullah sudah tutup, kuota sudah penuh, nggak bisa lagi. Diakal-akalin pun sudah nggak bisa lagi. Oh maafan akhi, nggak bisa lagi, kuota sudah penuh, gitu ya. Ya tolonglah diselipkan satu-satu ini. Bukan apa-apa, kursi sudah penuh, ranjang sudah penuh, nggak bisa lagi mau taruh di mana. Nah, baru mulai dia sebutkan ungkit jasanya, ya kan? Nggak tahu selama ini siapa yang berjibaku membangun pondok ini, nggak tahu selama ini siapa yang mencari dananya. Subhanallah. Maka dari hadis ini tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya dunia itu bukan hanya terbatas kepada harta dan kekayaan, tapi juga termasuk dunia adalah pengakuan terhadap jasa-jasanya. Ingin dia mendapatkan pengakuan terhadap jasanya. Ingin dia mendapatkan pengakuan terhadap usaha yang sudah dia keluarkan. Subhanallah. Mungkin dia kalau ditanya, ikhlas, ikhlas. Ikhlasnya antum akan diuji. Apakah jujur atau tidak. InsyaAllah. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini, ada 4 prinsip yang bisa kita usahakan, sehingga kalau 4 prinsip ini betul-betul kita usahakan dalam diri kita, akan membantu hati ini untuk senantiasa menjaga keikhlasannya di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Yang pertama adalah al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi.
Diniatkan menuntut ilmu agama untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Bagaimana dia menuntut ilmu agama? Mempelajari kewajiban-kewajiban yang dia harus tunaikan kepada Allah. Ubudiyahnya kepada Allah. Dia faham mana perintah, mana larangan. Ya. Orang niatkan dalam hatinya menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini akan membantu untuk ikhlas. Ya. Kenapa? Betapa banyak, mohon maaf, para penuntut ilmu agama sudah duduk di majelis taklim. Ini yang duduk di majelis taklim, bagaimana yang tidak? Sudah lama duduk di majelis taklim, tapi ilmunya yang dia dapat tidak pernah dia praktekkan, tidak mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, mestinya kalau dia belajar niatnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, misalnya dia tahu hukum pakai jimat tidak boleh karena itu termasuk kesyirikan, tinggalkan jimat. Tapi ini kadang masih ada disayang-sayang, mahal harganya. Misalnya ya. Dia tahu, sudah belajar, oh ini perkara ibadah tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, tapi tetap dia kerjakan. Oh, kalau yang dua ini masalah bid'ah sama syirik sudah enggak Ustadz? Mungkin ya, alhamdulillah. Masalah adab. Sudah tahu bahwasannya Nabi melarang kita untuk makan dengan tangan kiri, makan minum dengan tangan kiri, karena itu adalah perbuatan syaitan. Tapi terkadang masih menggampangkan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Seperti tidak ada beban. Ya kan? Jadi apa manfaat pengetahuan kita bahwasanya ini dilarang, pakai tangan kiri ini dilarang. Apa manfaat pengetahuan tersebut? Hanya untuk menambah wawasan, tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Ya. Kita belajar bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk senantiasa berkata jujur. Jangan berdusta. Ya. Tapi kadang kita masih begitu mudahnya melakukan dusta, manipulasi, berbuat kecurangan. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau kita betul-betul saya ini belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya, mana yang tadinya saya nggak tahu sekarang tahu, berusaha untuk diamalkan kalau itu adalah perintah. Kalau itu adalah larangan, bagaimana saya berusaha untuk meninggalkannya? Ya, sehingga proses menuntut ilmu kita itu ada progresnya, Pak. Ya, kita menuntut ilmu 5 tahun yang lalu dengan sekarang ada perbedaannya. Oh, dulu kita masih malas bangun malam untuk qiyamul lail. Sekarang alhamdulillah walaupun cuma sholat witir 3 rakaat, ada progresnya berarti. Kalau 5 tahun yang lalu malas bangun malam, hari ini juga masih malas bangun malam, padahal kita tahu keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang qiyamul lail, perlu kita pertanyakan kepada hati kita. Untuk apa kita menuntut ilmu agama? Kita tahu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi 5 tahun yang lalu dengan sekarang cara berbaktinya kita kepada orang tua masih sama saja. Suka bentak-bentak, suka nyakiti hati orang tua. Apa bedanya? Ya. Maka prinsip yang pertama ini, bagaimana kita niatkan menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, ini bisa terus ya membantu kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu agama, ikhlas dan jujur. Ya. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi. Niatan yang kedua kita belajar menuntut ilmu agama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Setelah kita bisa merasakan nikmatnya hidayah, gitu ya. Orang bisa merasakan nikmatnya hidayah tentu ketika dia mau mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Merasakan nikmatnya hidayah. Maka dia akan mulai toleh kanan, toleh kiri, lihat orang-orang terdekatnya, bagaimana juga supaya mereka bisa merasakan nikmatnya hidayah.
Kan gitu kan? Tidak apatis, ya. Tidak apatis, tahu kebenaran sendiri, ingin diamalkan sendiri, nggak mau untuk orang lain. Gitu ya. Nah, ini aneh, kadang-kadang justru malah senang melihat orang lain salah. Wah, orang lain salah, ada bahan untuk mentahdir. Subhanallah. Ya kan? Bagaimana ketika melihat saudaranya berbuat salah, muncul kecintaan untuk meluruskannya. Ya, ketika kita senang kita dapat ilmu, ketika kita senang kita dapat hidayah, kita bersyukur kepada Allah. Mestinya kita juga senang bagaimana saudara kita dapat ilmu juga dapat hidayah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Antum pengen masuk surga? Mestinya juga antum demikian menginginkan untuk saudara-saudara antum. Antum pengen istiqomah di atas hidayah sunnah, mestinya juga demikian antum menginginkan untuk saudara-saudara antum. Maka ketika ada saudara kita yang berbuat salah, jangan dibuli, jangan direndahkan, jangan dihina. Tolong dia dari kesalahannya, tolong dia dari ketergelincirannya, diingatkan. Walaupun salah satu cara mengingatkannya adalah dengan cara tahdzir, salah satunya. Tapi bukan semuanya adalah ditahdzir. Ya, dasari dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kasih sayang. Ya kan? Kasih sayang bagaimana supaya saudara yang kita yang keliru itu bisa kembali ke jalan yang benar, sebagaimana ketika kita keliru, kita juga senang apabila ada yang mengingatkan dan kita kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh dhaya'. Niat yang ketiga adalah untuk menghidupkan kembali ilmu agama dan menjaganya dari kepunahan. Insyaallah Pak ya. Ilmu itu kalau tidak dipelajari bisa punah, bisa hilang. Ya. Bagaimana dulu kalau kita nggak belajar tentang yang mudah-mudah saja, misalnya apa? Sunnah memakai sendal kaki kanan terlebih dahulu. Ya kan? Ini di masyarakat kita orang nggak tahu bahwasanya ini adalah perkara sunnah, padahal ini perkara ringan. Kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah kita ini ajarkan kepada anak-anak kita, mungkin hal ini akan hilang. Sehingga mereka menganggap itu hanya hal yang aktivitas rutin biasa saja. Gitu ya. Bagaimana adab-adab keseharian kita, masuk keluar kamar mandi, adab makan, dan seterusnya. Kalau kita tidak pelajari dan tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita, ilmu ini bisa hilang. Ya. Sebagaimana yang Nabi telah sebutkan bahwasanya ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi ini adalah ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Ya, karena sedikit sekali orang yang mau mempelajarinya. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bil ilmi. Niat belajar itu untuk diamalkan. Ya. Setiap kita keluar dari majelis ilmu, ada amanah di pundak kita, apa yang ilmu yang kita dapatkan tadi, dan apa yang kita bisa amalkan. Ya, itu yang mesti kita tanamkan dalam hati kita. Setiap kita selesai baca, setiap kita selesai mendengarkan kajian, setiap kita selesai keluar dari kajian, ada amanah di pundak kita, dari ilmu itu apa yang bisa kita amalkan. Gitu ya. Niscaya kalau ini yang menjadi tujuan kita, kita nggak peduli. Ya, yang ngisi mau ustadz junior, yang ngisi mau ustadz senior, gitu ya. Kita nggak peduli dalam artian ustadz ahlu sunnah. Ya, kita nggak peduli karena tujuan kita dapat ilmu itu untuk diamalkan. Nggak peduli ilmunya kita dapatkan dari ustadz senior ataupun dari ustadz junior. Nggak perlu dibanggakan. Oh, saya belajarnya cuma mau kepada ustadz senior. Kita belajar kepada ustadz senior pun, kalau tidak diamalkan ilmunya, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kemudian, walaqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilm. Mereka para ulama, para orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat khawatir, takut kehilangan keikhlasan di dalam hatinya dalam menuntut ilmu agama.
Mereka sangat takut. Ya. Maka sebagaimana su'ila al-Imam Ahmad, ditanya kepada Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah engkau sudah menuntut ilmu karena Allah? Kalau kita ditanya gini gimana, Pak? Bang, Mas, apakah antum datang kajian sudah ikhlas karena Allah? Kita akan jawab gimana, Pak? Anda meragukan saya. Nah, itu paling tidak, Pak ya. Atau apa? Belum tahu saya kamu ya. Nah, gitu ya. Saya ini ustadz, misalnya. Oh, belum tahu saya ini ikhwan senior. Ya. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, apakah Anda menuntut ilmu sudah karena Allah? Beliau nggak marah. Ente belum tahu saya ini imam. Insyaallah ya. Apa jawab beliau? Lillah azizun. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fa talabtuhu. Karena Allah, Masya Allah. Menuntut ilmu karena Allah adalah perkara yang agung. Perkara yang besar, kata beliau. Ya. Akan tetapi, Allah membuat aku cinta kepada ilmu sehingga aku semangat untuk menuntutnya. Insya Allah. Imam Ahmad cuma menjawab demikian. Apa? Karena Allah, apa? Ikhlas. Ikhlas itu adalah perkara yang agung. Perkara yang berat. Ya. Akan tetapi, Allah memberikan kepadaku kecintaan kepada ilmu sehingga aku menuntutnya. Salah ya. Ini di antara bentuk bagaimana para ulama terdahulu sangat khawatir kehilangan keikhlasan dalam dirinya. Bersama dengan itu mereka nggak berani mengklaim dirinya sudah ikhlas. Gitu ya. Isak jam berapa? Sudah lewat ya? 4 menit lagi. 5 menit lagi. Iya. Perkataan Imam Ahmad ini menunjukkan beliau sedang tidak ketika Allah membuat aku cinta kepada ilmu sehingga aku menuntutnya, itu bukan sedang ingin menunjukkan kalau saya ini pecinta ilmu, bukan. Perkataan ini menunjukkan bahwasanya orang di awal-awal menuntut ilmu, dia sekedar cinta kepada ilmu, itu adalah perkara yang mubah, belum masuk ibadah. Belum masuk ibadah. Contoh, ada orang suka membaca. Suka membaca. Ya. Apakah itu sudah masuk perkara ibadah? Belum. Dikasih buku apapun dia baca. Dia bisa merasakan nikmatnya membaca karena memang hobinya membaca. Tapi belum masuk perkara ibadah sampai dia niatkan membacanya itu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian ingin dia berusaha untuk amalkan. Kalau sekedar senang, ini perkara yang mubah saja. Ada orang rutin datang kajian hanya karena senang saja. Kenapa? Senang kumpul-kumpul, ketemu sama teman-teman, senang saja. Gitu ya. Kalau hanya motivasinya senang, ini perkara yang mubah. Ya, maka ketika Imam Ahmad mengatakan, akan tetapi Allah membuat aku cinta kepada ilmu sehingga aku menuntutnya, ini dalam rangka beliau tidak ketawaduan beliau. Bahwasanya yang beliau lakukan itu biasa saja. Ya orang senang, orang hobi. Nah gitu ya. Orang senang, orang hobi. Insyaallah ya. Ini sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni, dinukil oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan bahwasannya mereka padahal para ulama ahli hadis, mereka mengatakan kami dahulu di awal-awal menuntut ilmu, ya, kami belajar itu bukan karena Allah, bukan karena Allah, hanya hobi saja, senang dengan ilmu. Tetapi kami terus belajar, lama-kelamaan ilmu itu yang tidak mau ditujukan kecuali hanya untuk Allah. Ya, maka yang seperti ini biasanya terjadi di awal-awal orang yang belajar, hobi dia, senang baca, senang datang kajian, awal-awal.
Tapi ketika dia terus belajar, dia tahu ilmunya itu akan mengajak kepada keikhlasan. Ilmunya akan mengajak membimbing dia bagaimana untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ilmunya akan mengajak dia untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah menuntut ilmunya baru bernilai ibadah. Nah, itu ya. Ya. Maka mungkin saja dulu di awal-awal kita belajar, kita datang ke kajian, karena senang saja, senang kumpul-kumpul, ketemu teman-teman, reunian gitu ya. Ya, maka hal yang seperti ini perkara yang mubah saja, yang mestinya sudah hilang ya dari teman-teman, dari orang-orang yang sudah sering menghadiri majelis ilmu. Mulai berubah niatnya, bagaimana dia belajar terus ingin tahu kebenaran, menghilangkan kebodohan dari dirinya, bagaimana supaya bisa terus menyempurnakan ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Bagaimana semakin dia menuntut ilmu agama, semakin banyak amalannya. Makanya kita miris, Bapak Ibu sekalian ya. Kita cukup miris. Banyak terjadi di pondok ya, di pondok banyak terjadi. Walaupun tidak semuanya. Misalnya ada anak-anak ketika masih kelas 1 semangat. Semangat sholat jamaah, nggak pernah telat, selamat, semangat, qiyamul lail, semangat, sholat rawatib. Kelas 2, mestinya dia belajar setahun, harusnya meningkat semangatnya kan? Malah turun. Ketika kelas 3, udah 3 tahun belajar, malah sholat sering telat, rawatib kalau nggak dipaksa nggak sholat, qiyamul malam sering tinggal. Subhanallah. Jadi peningkatan pengetahuannya terhadap ilmu agama tidak berbanding lurus dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu koreksi diri kita, jangan-jangan kita termasuk yang seperti ini. Ya. Maka penting untuk kita memperhatikan keikhlasan dan kejujuran kita di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas, masih belum selesai di poin kedua ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita bisa menyelesaikannya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو